Halo guys, tahu gak kalian jika ada 8,7 juta spesies hewan dan tumbuhan yang berada di bumi ini? Jumlah tersebut baru mencakup 86% spesies darat dan 91% spesies laut. Artinya masih ada kemungkinan jumlah spesies yang hidup di bumi ini lebih dari jumlah yang diprediksikan. Nah, dari 8,7 juta spesies tadi, apakah kalian mengetahui bagaimana bentuk serta nama-nama hewan atau tumbuhan itu? Gak heran guys, jika ada banyak makhluk misterius yang asing di mata kita. Mereka bisa menjadi spesies yang sudah diidentifikasi atau spesies baru yang ditemukan. Seperti di video ini nih. Ada berbagai macam makhluk misterius yang akan membuatmu terkejut ketika melihatnya. Inilah munculnya makhluk misterius yang kemunculannya mengagetkan dunia. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Hewan terbesar yang pernah ada. Lebih dari 70% wilayah bumi ditutupi oleh lautan guys. Luasnya bisa mencapai 361.132.000 km persegi. Dari jumlah tersebut diperkirakan hanya 13,2% dari keseluruhan luas lautan atau 54 juta km persegi yang belum pernah dijelajahi oleh manusia. Kebayang gak guys, di dalam lautan itu ada berbagai macam spesies hewan ataupun tumbuhan yang jangan-jangan memiliki bentuk tak terduga serta ukuran yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Nah, pernah nih ada penelitian tentang makhluk purba bernama SCP-169 yang dikenal juga dengan nama Leviathan dengan ukuran yang gak masuk akal karena bentang tubuhnya mencapai 9.000 km. Dari berbagai artikel dan dokumen yang ada soal SCP-169, di sana diketahui jika ukuran makhluk ini sungguh luar biasa besar. Tapi nggak semua orang mempercayai adanya makhluk ini. Karena jika jumlahnya mencapai 100 ekor, maka Samudra Pasifik pasti penuh sesak hanya dengan keberadaan SCP-169. Disinilah muncul pihak yang nggak mempercayai keberadaan dari makhluk ini guys. Nah, terlepas dari itu, bentuk dari SCP-169 dipercayai mirip seperti seekor ikan raksasa. Tapi berdasarkan analisa dari SCP, sebuah organisasi khusus rahasia namun sering diragukan eksistensinya, SCP-169 bentuknya seperti lobster atau hewan arthropoda lainnya. Untuk bukti keberadaan makhluk ini sendiri, pernah ada seorang peneliti yang sedang melakukan eksperimen di sebuah kepulauan. Tak lama kemudian, si peneliti ini merasa janggal karena ada satu pulau di dekat tempatnya yang seolah bergerak dengan sendirinya. Hal yang mengejutkan adalah keesokan harinya pulau tersebut telah bergerak sejauh 3 km guys. Padahal ketika itu nggak terjadi gempa atau apapun. Kemudian berangkat dari situ, keyakinan akan hewan besar itu pun muncul. Berbekal asumsi pulau yang bergerak tadi, para peneliti dari pihak-pihak khusus pun datang dan kemudian mengonfirmasi hal tersebut. Mereka mengatakan jika pulau tersebut memang memiliki massa organik yang sangat besar. Sayangnya pengakuan itu konon disembunyikan untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan guys. Cacing raksasa di Laut Selandia Baru. Menyelam bisa menjadi kegiatan yang mengasihkan. Kita bisa melihat kehidupan dasar laut yang jika diperhatikan terdapat perbedaan antara kehidupan di darat atau lautan guys. Seperti kisah penyelam bernama Steve dan Andrew Battle yang menjelajahi lautan White Island di negara Selandia Baru. Mereka melihat sesuatu yang istimewa karena tiba-tiba ada makhluk berbentuk pita putih besar yang sedang berenang di depan mata mereka. Pita putih itu bergoyang dengan lembut di dalam air dan bagian tengahnya kosong sama seperti kantong plastik. Panjang pita putih ini sekitar 8 meter dan bentuknya sangat elastis. Nah, ternyata apa yang mereka lihat tersebut adalah cacing laut penyaring makanan yang disebut pirosom guys. Pirosom adalah kumpulan ratusan ribu satwa makhluk kecil yang saling terhubung. Satu pirosom yang panjang sebenarnya adalah kumpulan dari ribuan klonzoid dengan masing-masing individu yang mampu menyalin dirinya sendiri dan menambah anggota koloni. Koloni yang saling terkait dan menjadi pirosom ini membentuk tabung panjang lentur yang terbuka di salah satu ujungnya dan terbuka di ujung yang lain. Makhluk ini akan menyedot air yang penuh dengan plankton melalui bagian yang terbuka dan kemudian dicerna di dalam tubuhnya. Nah, ternyata penemuan pirosom gak cuma di lautan Selandia Baru guys. Pernah juga ditemukan oleh seorang penyelam di Maladewa dengan warna merah jika diperhatikan dari dekat. Hewan aneh di Vietnam. Jika biasanya hewan bertentakel identik dengan cumi-cumi, terus apa nama hewan yang memiliki tentakel dengan jumlah banyak yang berwarna coklat?
Di Vietnam ada makhluk misterius yang ditangkap oleh pemandu wisata di Provinsi Kiên Giang. Sang penemu nggak mengetahui jenis apa yang ditemukan itu. Apakah makhluk tersebut termasuk hewan dan tumbuhan? Juga nggak ada yang bisa memastikannya guys. Yang jelas ada puluhan tentakel berukuran kecil di setiap cabang makhluk ini yang bergerak ke arah yang berbeda. Alhasil setelah dibawa dan diabadikan, makhluk misterius ini pun kemudian dilepaskan lagi ke laut. Menurut para ahli, makhluk tersebut mungkin bagian dari rumput laut, tapi mereka belum bisa memastikan apakah itu beneran jenis rumput laut atau bukan. Này nó chắc một loại san hô là rong biển gì đó. Rong biển nào? Ngồi gai này thì có gai. Có đừng bị ngứa đó, đừng đụng nó. Không ngứa, bình thường à. Không ngứa thì mình chạm thôi. Sợ chảy máu không? Kucing padang pasir. Padang pasir merupakan tempat yang berat untuk hidup berbagai makhluk hidup. Di sana jarang ada air, tumbuhan, dan cuaca yang panas selalu menghantui di siang hari. Dan jika malam datang, cuacanya bisa berubah 180 derajat karena akan turun secara drastis. Makhluk hidup yang tinggal di padang pasir harus bisa beradaptasi untuk mengatasi kondisi ekstrim ini guys. Akibatnya, tanaman dan hewan yang hidup di padang pasir memiliki keunikannya tersendiri untuk menghadapi kerasnya hidup di wilayah yang minim air ini. Nggak terkecuali dengan hewan yang identik sebagai hewan rumahan. Nah, ternyata di padang pasir ada kucing yang mampu hidup di daerah tersebut loh. Kucing ini disebut sebagai sandcat atau kucing pasir. Sandcat adalah satu-satunya spesies kucing yang hidup dan tinggal di daerah gurun. Untuk bertahan hidup, kucing pasir bergerak mengendap-endap saat petang, malam, dan fajar. Dan juga, kucing pasir adalah kucing liar terkecil yang biasanya memangsa tikus, kadal gurun, burung, serangga, dan hewan kecil lainnya. Ngomongin tentang kucing pasir, ada fakta menarik yang harus kamu tahu guys. Mereka merupakan satu-satunya kucing yang dapat menggonggong seperti anjing. Suara gonggongannya sampai-sampai disebut lebih galak daripada anjing itu sendiri. Itu merupakan cara mereka untuk menakuti pemangsa atau mencari pasangannya. Nah itu dia, munculnya makhluk misterius yang kemunculannya mengagetkan dunia. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.